Ya baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oscar Fianustani, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal atau artikel penelitian yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Padi Gogo di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Indonesia. Jurnal ini ditulis atau dibuat oleh Nur Aida Suheri, Mujiyo, dan Heri Widijanto. Ada 4 bagian yang saya akan review. Yang pertama, pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil. Pertama, pendahuluan. Banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi non-pertanian, maka potensi lahan kering dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, khususnya padi gogo yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Kendala utama pada lahan kering yang digunakan untuk budidaya padi gogo memiliki tingkat kesuburan yang rendah menurut daerah dan LAS 2010. Motgeo Mary dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa daerah dataran tinggi untuk pertanian menunjukkan keragaman tanaman yang terbatas karena kesuburan tanah yang menurun. Perlu dilakukan evaluasi lahan yang dapat mengatasi kendala pada lahan untuk meningkatkan produksi padi gogo di Kecamatan Tirtomoyo. Evaluasi kesesuaian lahan berguna untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik lahan yang sesuai dan dapat diketahui kelas kesesuaian lahan serta faktor pembatasnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian lahan budidaya padi gogo di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dan mencoba untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan data baru untuk kesesuaian tanah di pertanian Tirtomoyo. Yang ketiga, metode. Ada 4 metode. Yang pertama, deskripsi wilayah studi. Daerah penelitian adalah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa, memiliki ketinggian berkisar antara 150 sampai dengan 1100 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, prasurvei. Untuk analisis adalah Soil Mapping Unit atau SMU yang didasarkan pada keseragaman jenis tanah, kemiringan lereng, topografi, dan bahan induk Kecamatan Tirtomoyo dengan menggunakan software ArcGIS 10.1. Penentuan titik sampel bersifat internasional, proporsional, dan representatif. Sebanyak 12 titik sampel diambil dari 4 SMU di daerah penelitian diteliti. Yang ketiga, analisis laboratorium. Contoh tanah yang telah diambil dari lapangan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, kemudian disaring menggunakan saringan ayak 2 mm. Partikel kurang dari 2 mm digunakan untuk analisis fisika kimia mengikuti prosedur yang diberikan oleh BPT 2009. Distribusi ukuran partikel ditentukan dengan metode pipet, reaksi tanah atau pH, dan konduktivitas listrik atau EC diukur dalam suspensi tanah air 1:2,5. pH ditentukan dengan menggunakan pH meter dan EC ditentukan dengan menggunakan konduktivitas meter. Karbon organik ditentukan dengan metode Valk-Clay N, bulk, black, total nitrogen N ditentukan dengan metode digesti mikrokejal. Yang keempat, evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan menggunakan FAO 1976 sebagaimana dimodifikasi oleh Wahunto et al. 2016. Setiap SMU pertama kali ditempatkan pada kelas kesesuaian dengan mencocok kebutuhan lahan atau tanah untuk padi gogo. Dengan karakteristik SMU, 19 parameter telah digunakan dalam penelitian ini untuk mengejar kesesuaian lahan untuk padi gogo. Parameter tersebut adalah suhu udara, curah hujan tahunan, drainase, tekstur tanah, material kasar, kedalaman tanah, kapasitas tukar kation atau KTK, kejenuhan basa, pH, karbon organik, nitrogen total, pH potensial, dan K2O, konduktivitas listrik EC, persentase natrium yang dapat ditukar atau ESP, kemiringan, erosi, permukaan berbatu, dan singkapan permukaan. Yang berikut hasil. Kesesuaian lahan
aktual adalah kesesuaian untuk penggunaan lahan tertentu dalam kondisi sekarang tanpa perbaikan besar menurut FAO 1976. Berdasarkan hasil pencocokan antara karakteristik lahan pada unit pemetaan tanah dengan kesesuaian lahan untuk padi gogo di Kecamatan Turumoyo, kesesuaian lahan untuk padi gogo adalah cukup sesuai yaitu S2 dan tidak sesuai N. Faktor pembatas tersebut adalah kemiringan lereng EH1, erosi EH2, hujan tahunan WA1, KTK NR1, N1, kejenuhan basa NR2, karbon organik NR4, nitrogen total Na1 dan K2O NH3. Kelas cukup sesuai S2 dengan luas 2030,72 hektar atau 19,51% CMU3 memiliki curah hujan 2,199,9 mm tahun. Sebagai faktor pembatas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor pembatas curah hujan yang tinggi adalah dengan mengatur rotasi tanaman dilakukan untuk menghindari berkembangnya siklus hama. Sebagai rotasi tanaman adalah pemecahan hama tanaman. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola drainase lahan atau saluran drainase karena padi gogo dikelola pada tanah kering tanpa genangan. Upaya meningkatkan kejenuhan basa atau KTK dan faktor pembatas karbon organik dilakukan dengan penambahan bahan organik. Dosis bahan organik yang dibutuhkan sebanyak 5 ton per musim tanaman. Zhang dan Diadomas menunjukkan bahwa pengapuran dan pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kejenuhan basa. Pemberian bahan organik dapat meningkatkan jumlah kejenuhan basa karena bahan organik berkaitan dengan KTK dan KTK juga mempengaruhi ukuran kejenuhan basa. Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian untuk penggunaan tertentu unit lahan dan kondisinya di masa mendatang setelah perbaikan besar tentu telah diselesaikan jika diperlukan menurut FAO 1976. Setelah dilakukan upaya perbaikan pada masing-masing faktor pembatas untuk padi gogo, kelas kesesuaian lahan potensial disajikan pada tabel 3 ditampilkan. Kelas kesesuaian potensial untuk padi gogo adalah sangat sesuai atau S1 dan sesuai marginal S3. Kelas S1 SMU3 memiliki seluas 2030,72 hektar atau 19,51%. Perbaikan karakteristik lahan adalah pengaturan rotasi tanam, pengelolaan drainase, penambahan bahan organik, pemupukan, pembuatan terasering, dan penanaman tanaman penutup tanah. Perbaikan karakteristik lahan dilakukan dengan pembuatan terasering dan penanaman tanaman penutup tanah. Hasil review jurnal tersebut telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.